bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal untuk kematian Brigadir J. Nah, kemarin itu saya lihat entah di sebuah tayangan mana ya, yang mana ada yang mengungkapkan jika Ibu Putri sudah menyampaikan, mungkin Komnas HAM ini ya, Komnas HAM mendapatkan berita dari Ibu Putri, kayaknya seperti itu, bahwa Ibu Putri tidak melaporkan pelecehan terlebih dahulu atau tidak langsung melaporkan pelecehan itu dikarenakan diancam oleh Brigadir J. Aneh ya, aneh sekali sih kalau saya lihat, karena Brigadir J ini kalau saya lihat dari aura wajahnya, orangnya ini sopan, orangnya ini humble, orangnya ini cenderung mengalah, dan orangnya ini enak diajak ngomong ya, low profile kalau saya lihat dari wajahnya Brigadir J. Sedangkan Ibu Putri ini juga begitu feminim orangnya, manja dan melo. Jadi kayaknya kalau Ibu Putri bilang diancam oleh Brigadir J, kayaknya enggak ya, kalau menurut dari aura wajahnya. Tapi nggak tahu lagi, mari kita dalami melalui energi dari Brigadir J dan Ibu Putri. Apakah penglihatan saya tadi itu kalau dilihat dari aura wajahnya, dari sifatnya, kayaknya enggak. Tapi nggak tahu lagi kejadian yang terjadi di Magelang itu. Apakah Ibu Putri diancam oleh Brigadir J? Mari kita ungkap di sini ya. Coba kita dalami. Apakah Brigadir J sudah mengancam Ibu Putri? Apakah Brigadir J sudah mengancam Ibu Putri? Apakah Brigadir J sudah mengancam Ibu Putri? Ada simbol acceptance. Jangan salah terima. Jadi di sini ada penolakan kalau dibilang Brigadir J sudah mengancam Ibu Putri. Jangan salah terima. Mengapa tidak boleh salah terima? Kenapa? Karena di sini ada kata wisdom, bijaksanalah sebelum kamu menuduh, seperti itu. Bijaksanalah sebelum kamu menuduh. Jadi kita disuruh sebelum meyakini adanya pemberitaan jika Ibu Putri diancam Brigadir J sehingga tidak melaporkan langsung pelecehan tersebut, ternyata kita harus mendalami dulu. Kita harus berpikir-pikir dulu. Tidak boleh percaya begitu saja. Kita dalami lagi. Mengapa kita harus bijaksana di sini? Sebenarnya apa yang terjadi? Soulmate, teman-teman. Nah, soulmate itu apa sih? Hubungan yang ada kecocokan. Nah, hubungan yang ada klik seperti itu. Ada soulmate di sini. Tidak ada yang namanya ancaman. Mereka mungkin suka sama suka. Kalau di sini dilihat ya, ada soulmate, tidak ada ancaman di sini. Selanjutnya, Ibu Putri, mengapa kamu berbohong jika diancam oleh Brigadir J? Alasanmu apa? Insecurity, karena kondisinya nggak aman di sini. Kalau saya tidak mengatakan pelecehan atau tidak mengatakan diancam oleh Brigadir J, posisi saya ini nggak aman. Harkat martabat dirinya di sini karena beda kasta. Ibu Putri istri seorang jenderal, Brigadir J bawahannya. Apa kata dunia kalau hubungan mereka terbongkar? Makanya di sini ada insecurity. Ada nggak aman buat Ibu Putri. Makanya Ibu Putri mengikuti kemauan Kuat Ma'ruf. Karena Kuat Ma'ruf sudah memergoi mereka berdua. Tentunya Ibu Putri juga takut kalau Kuat Ma'ruf melaporkan apa yang terjadi di Magelang kepada Pak Sambo. Makanya Ibu Putri di sini mengatakan kalau dia tidak melaporkan saat itu dikarenakan diancam oleh Brigadir J.
Nah, Brigadir J sudah meninggal, nggak akan bisa membuka mulut. Tapi semoga melalui kartu ini kita bisa tahu sedikit banyak kejadian yang ada, sekalipun masih prediksi, masih dugaan, belum pasti juga loh ya. Jadi kalian mengikuti prediksi saya, itu yang namanya prediksi itu belum pasti. Kalian harus berpikir lengkap juga, harus diseimbangkan logikanya dan lain sebagainya. Makanya di sini teman-teman ada insecurity untuk Ibu Putri. Dia terpaksa berbohong mengenai ancaman dari Brigadir J dikarenakan posisinya nggak aman. Mengapa posisimu merasa nggak aman di sini? Mengapa? Apa yang kamu pikirkan? Despondensi, sebuah kesalahan, sebuah keputusasaan, sebuah kebingungan karena sudah diketahui kuat ma'ruf. Ya. Andai nggak diketahui, mungkin Ibu Putri juga nggak akan mau melaporkan ke Pak Sambo. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya, mengapa kamu merasa bersalah di sini? Mengapa kamu merasa bersalah di sini atau merasa kebimbangan di sini, kebingungan di sini? Mengapa? Karena ada usaha-usaha di sini. Oh, jadi seperti ini teman-teman. Karena kesalahan yang sudah dilakukan, makanya dia melakukan sebuah usaha-usaha. Tentunya usaha itu untuk membela dirinya, membela nama baiknya. Seperti itu, agar tidak jatuh di kuat ma'ruf, di depan kuat ma'ruf, juga tidak sampai dicurigai oleh suaminya juga. Ya, ada kreasi. Selanjutnya di sini kemudian, ketika kamu mengetahui, gini, apakah kamu mengetahui rencana suamimu, Pak Sambo, yang akan mengakhiri Joshua? Apakah kamu mengetahui rencana Sambo yang akan mengakhiri Joshua karena pelaporanmu? Insting. Ada naluri di sini. Jadi instingnya Ibu Putri juga main di sini. Ada insting ke arah sana, itu sudah ada Ibu Putri. Nah, mengapa kamu tidak mencegahnya? Mengapa kamu tidak mencegahnya? Ada sebuah kepercayaan atau sebuah keyakinan. Keyakinan untuk apa? Keyakinan dalam sebuah permasalahan yang luas. Di sini ada simbol ini teman-teman ya. Ada simbol orang yang meniupkan, kemudian juga ada simbol kayak pemuka agama, juga ada simbol orang dua yang melepaskan energi dan ditujukan pada orang satunya ini. Jadi ini ya, ada simbol orang yang meniup sesuatu, ibaratnya mempengaruhi. Kemudian di sini ada simbol pemuka agama, yang artinya pertimbangan-pertimbangan antara baik dan buruk. Tapi pada akhirnya ada dua orang ini yang melemparkan energi, ditimpakan ke ini, expansion, perluasan. Jadi seperti itu ya. Jadi begini teman-teman, apa yang dikatakan Ibu Putri kalau dia diancam oleh Brigadir J itu tidak benar. Salah terima, jangan salah terima dengan pemberitaan itu. Sudah diingatkan. Acceptancy, salah terima, jangan salah terima. Bijaksanalah menyikapi berita itu. Dikarenakan sebenarnya mereka berdua adalah soulmate, ada hubungan. Nah, ketika ada hubungan dan diketahui oleh kuat ma'ruf, Ibu Putri merasa tidak aman kedudukannya di sini. Harga dirinya merasa jatuh di hadapan kuat ma'ruf. Juga alangkah bahayanya jika sampai kuat ma'ruf melaporkan kepada suaminya. Apalagi konon katanya kuat ma'ruf dengan Brigadir J di Magelang itu ada kayak perang mulut ya, kayaknya seperti itu. Nah, juga kabarnya juga diancam oleh kuat ma'ruf, di mana kuat ma'ruf membawa pisau saat di Magelang itu. Ada
kondisi-kondisi yang kurang bagus, kejadian yang kurang bagus ketika Kuat Ma'ruf mengetahui ada adegan, mungkin adegan Ibu Putri dibopong oleh Brigadir J. Saya masih bilang adegan loh ya, karena belum ada CCTV yang di-up di media sosial. Saya sendiri juga nggak tahu adegan seperti apa di Magelang itu. Saya hanya mengikuti pemberitaan yang mengatakan Brigadir J membopong Ibu Putri, dan anggap saja adegannya seperti itu, dan adegan itu memang diketahui oleh Kuat Ma'ruf seperti prediksi saya kemarin itu. Ada discovery, ada penemuan yang dilihat oleh Kuat Ma'ruf. Dan hal itu membuat Ibu Putri merasa kedudukan saya di sini nggak aman. Makanya dia agak putus asa, agak kebimbangan, agak kebingungan dikarenakan kesalahannya di sini. Sudah menjalin hubungan dengan Brigadir J. Dugaannya seperti itu. Dan di sini muncullah kreasi-kreasi, akal-akalan dari Ibu Putri tersebut. Dan ketika saya tanya apakah Ibu Putri mengetahui kalau rencana Pak Sambo akan menghabisi Brigadir J ini, ada insting di sini, nalurinya sudah mengarah ke sana. Dan di sini juga ada simbol fight, sebuah keyakinan yang ada kaitannya dengan adanya orang yang malah ngompori di sini, mungkin ngompori Pak Sambo di sini. Makanya terjadilah perluasan masalah. Nah, seandainya masalah ini tidak ada yang ngompor-ngompori, seandainya juga Ibu Putri tidak melaporkan kepada Pak Sambo, mungkin peristiwa ini tidak terjadi. Ya. Kenapa bisa begitu? Andai kata Ibu Putri bisa membungkam mulut Kuat Ma'ruf, misalnya dikasih duit berapa JT, terus diadakan perjanjian agar Kuat Ma'ruf tutup mulut, pastinya kondisi-kondisi peristiwa dengan Brigadir J mungkin tidak akan terjadi kematian tersebut. Nah, biang keroknya di sini, Ibu Putri merasa nggak aman posisinya, insecurity, karena apa yang terjadi dengan Brigadir J sudah diketahui Kuat Ma'ruf. Kalau saya pikir seperti itu, dugaan saya seperti itu ya. Jadi saya nggak bilang pasti loh ya, dugaan saya seperti itu. Perbuatan itu diketahui oleh Kuat Ma'ruf. Makanya Ibu Putri merasa insecurity, nggak aman. Dan Kuat Ma'ruf rame dengan Brigadir J. Mau nggak mau Ibu Putri posisinya terjepit di sini, antara membela Joshua atau membela Kuat Ma'ruf atau membela harga dirinya. Dan Ibu Putri lebih cenderung membela harga dirinya dikarenakan di sini andai kata peristiwa itu sampai ketahuan suaminya, mampuslah juga Ibu Putri. Makanya Ibu Putri mengkambing hitamkan Joshua di sini. Saya rasa seperti itu teman-teman. Walaupun sebenarnya ini belum pasti ya. Alur ceritanya ini kalau menurut prediksi saya seperti itu. Ada hubungan Ibu Putri dengan Brigadir J. Hubungan seperti apakah mereka yang tahu sendiri. Kemudian hubungan itu diketahui Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf marah kepada Brigadir J. Kenapa mesti marah? Ya pantas kalau marah. Bagaimanapun kalau sampai kejadian itu tercium, terdengar oleh Pak Sambo, pastinya Kuat Ma'ruf dan orang-orang ajudannya yang ada di Magelang ini pasti akan kena getahnya juga. Kena getahnya juga atas perbuatan mereka berdua. Dan ketika ada rame-rame sampai Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J, menurut ceritanya seperti itu, Ibu Putri posisinya merasa terdesak di sini. Ada kondisi insecurity untuk dirinya. Jangan sampai masalah ini meluas, pikiran Ibu Putri seperti itu. Jangan sampai dia dimarahi suaminya. Seperti itu. Makanya di sini Pak Sambo begitu mendengar ada unek-unek, memuncaklah emosinya. Jadi saya rasa peristiwa pembunuhan Brigadir J ini perencanaannya secara dadakan, tidak sudah direncanakan matang jauh-jauh hari, enggak. Perencanaannya dadakan, makanya perencanaannya agak keteteran. Nah, kalau perencanaannya secara jauh-jauh hari, tentunya tidak akan dibunuh di rumah dinas. Karena kecemburuannya Pak Sambo ini terhadap laporan Ibu Putri yang kabarnya dilecehkan oleh Joshua, yang diaminkan oleh Kuat Ma'ruf, pada akhirnya
terjadilah perencanaan dadakan di rumahnya tersebut, yang pada akhirnya untuk mengeksekusi Joshua itu. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau perencanaan jauh-jauh hari kayaknya enggak. Perencanaan ini secara dadakan, secara kilat, makanya agak keteteran juga dalam merapikan perbuatannya. Setingkat brigade, setingkat jenderal loh ya. Dia banyak duit, dia bisa menyuruh orang lain untuk menghabisi Joshua di tengah jalan. Tangannya juga akan bersih daripada melakukan kegiatan yang seperti dilakukan di rumah dinasnya itu. Nah, seperti itu teman-teman. Ternyata Ibu Putri tidak diancam. Ibu Putri mengatakan seperti itu lebih karena keamanan dirinya. Di posisinya saat itu dia posisinya kurang bagus banget ya. Karena sebagai seorang istri, nanti kalau diketahui seperti hubungan dekatnya dengan Joshua, pasti dia juga akan bertanya. Makanya dia tidak mengambil resiko tersebut. Dia lebih memilih mengambil hitamkan Joshua seperti itu. Tapi ini masih prediksi loh ya, masih dugaan-dugaan. Nah, kita lihat saja nanti di persidangannya seperti apa. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton.